Mari kita jujur sebentar, belakangan ini kalau ke pasar atau supermarket, rasanya angka di label harga itu lebih cepat berubah daripada status media sosial kita. Kita sering menganggap ini cuma inflasi musiman biasa, tapi kalau melihat data gangguan rantai pasok global dan ancaman cuaca ekstrim tahun ini, situasinya bisa jauh lebih serius dari yang kita duga. Hari ini, saya ingin kita bedah sama-sama. Kenapa ada 7 bahan pangan spesifik yang diprediksi bakal jadi barang mewah di sisa tahun 2026 ini? Stok pangan pertama yang paling krusial tentu saja beras, terutama kualitas premium yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Meski stok nasional dibilang aman, gangguan cuaca di negara tetangga sebagai eksportir utama mulai menunjukkan tanda-tanda yang kurang enak buat dompet kita. Fenomena El Nino yang melanda kawasan Asia Tenggara telah menyebabkan siklus tanam bergeser jauh, sehingga jadwal panen raya yang biasanya stabil kini jadi tidak menentu dan sulit diprediksi oleh para petani lokal maupun global. Kondisi ini semakin diperparah dengan kebijakan beberapa negara produsen besar yang mulai membatasi keran ekspor mereka demi mengamankan kebutuhan perut rakyatnya sendiri. Akibatnya, persaingan untuk mendapatkan beras kualitas terbaik di pasar internasional menjadi sangat ketat dan memicu kenaikan harga yang agresif. Jika kita hanya mengandalkan stok sisa tahun lalu tanpa adanya percepatan produksi, besar kemungkinan harga beras premium di rak-rak supermarket akan melonjak tinggi dalam waktu dekat. Harga gabah di tingkat petani pelan-pelan merangkak naik, dan kalau rantai distribusinya tidak segera distabilkan, jangan kaget kalau harga per kilonya bakal menyentuh angka yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Masalahnya bukan sekadar kelangkaan barang di pasar, tapi biaya input produksi seperti pupuk dan bahan bakar transportasi yang ikut melambung tinggi. Para petani kita sekarang harus mengeluarkan modal ekstra yang cukup besar hanya untuk memastikan padi mereka bisa tumbuh maksimal di tengah cuaca ekstrim. Situasi ini menciptakan efek domino yang sangat panjang. Mulai dari tempat penggilingan hingga ke tangan distributor besar, semua pihak mulai menaikkan margin untuk menutupi biaya operasional yang membengkak. Kita harus sadar bahwa kenaikan Rp1.000 atau Rp2.000 saja di tingkat petani bisa berubah menjadi lonjakan harga berkali lipat saat sudah sampai di tangan konsumen akhir di kota besar. Tanpa intervensi distribusi yang cepat, lonjakan harga ini bisa terjadi jauh lebih awal dari prediksi kita. Beras bukan cuma soal kenyang, tapi soal kestabilan dapur. Jadi mengamankan stok atau mencari alternatif sumber karbohidrat lain mulai sekarang mungkin bukan ide yang buruk. Strategi amankan stok di sini bukan berarti kita harus panik dan memborong semua beras di pasar, melainkan lebih kepada mengatur manajemen stok di rumah agar punya cadangan saat harga sedang di puncak. Membeli dalam kemasan ukuran besar atau mencari akses langsung ke penggilingan lokal bisa menjadi solusi cerdas untuk memangkas selisih harga. Selain itu, momen ini sebenarnya bisa jadi waktu yang tepat bagi kita untuk mulai melirik sumber pangan lokal lainnya seperti singkong, jagung, atau umbi-umbian yang lebih tahan banting terhadap gejolak pasar. Dengan sedikit kreativitas dalam mengolah masakan, kita tidak akan lagi terlalu ketergantungan pada satu jenis komoditas pokok saja setiap harinya. Diversifikasi pangan kini bukan lagi sekadar gaya hidup sehat, tapi merupakan langkah antisipasi nyata agar ketahanan pangan keluarga tetap terjaga kuat. Si kuning bening yang selalu jadi rebutan di dapur kita, yaitu minyak goreng. Fenomena kenaikan harga minyak nabati global belakangan ini benar-benar bikin pusing karena permintaannya tidak lagi cuma datang dari ibu rumah tangga, tapi juga dari industri energi skala besar. Tren dunia yang mulai beralih ke bahan bakar ramah lingkungan membuat pasokan minyak sawit mentah atau CEPIO semakin banyak tersedot untuk pembuatan biodiesel, yang otomatis mengurangi jatah untuk konsumsi pangan. Kondisi ini diperparah dengan adanya gangguan produksi di negara-negara penghasil minyak nabati lainnya, seperti bunga matahari dan kedelai akibat konflik geopolitik yang belum usai. Ketika pasokan alternatif dunia terganggu, beban permintaan akan lari ke minyak sawit, yang ujung-ujungnya membuat harga di pasar domestik kita ikut terseret naik. Kita harus mulai waspada karena kombinasi antara kebutuhan energi dan kebutuhan perut ini seringkali dimenangkan oleh industri yang berani membayar lebih mahal. Ketika industri besar mulai berebut bahan baku sawit untuk energi, kita yang berada di sektor rumah tangga biasanya akan merasakan imbasnya paling pertama lewat harga botolan yang makin mahal di pasar.
Para produsen minyak goreng seringkali lebih tergiur untuk mengekspor produk mereka ke luar negeri demi mendapatkan keuntungan dolar yang lebih tinggi daripada menjualnya di dalam negeri dengan harga subsidi. Hal inilah yang seringkali memicu kelangkaan barang di rak-rak supermarket secara tiba-tiba tanpa ada peringatan sebelumnya. Selain masalah ekspor, biaya pengemasan dan logistik juga menyumbang kenaikan harga yang cukup signifikan bagi konsumen akhir. Botol plastik dan biaya transportasi truk pengangkut yang menggunakan bahan bakar mahal membuat harga sampai di tangan kita terasa jauh lebih berat. Jika pola distribusi ini tidak segera dibenahi, bukan tidak mungkin kita akan kembali melihat antrean panjang hanya untuk mendapatkan 1 atau 2 liter minyak goreng dengan harga yang masih wajar. Pemerintah memang terus berusaha menjaga stabilitas harga melalui berbagai kebijakan, tapi harus kita akui bahwa fluktuasi pasar global itu sangat sulit untuk dibendung sepenuhnya. Kebijakan harga eceran tertinggi seringkali sulit diterapkan di lapangan, karena pedagang kecil juga harus menanggung modal yang sudah tinggi dari tingkat distributor. Situasi ini menuntut kita untuk lebih bijak dalam pemakaian sehari-hari, mungkin dengan mulai mengurangi teknik memasak deep frying yang sangat boros penggunaan minyak. Memahami bahwa harga minyak goreng sangat sensitif terhadap isu global akan membuat kita lebih siap secara mental dan finansial menghadapi kemungkinan lonjakan di tahun 2026 ini. Tidak ada salahnya mulai mencari alternatif cara memasak seperti mengukus atau memanggang, yang selain lebih hemat kantong, juga sebenarnya jauh lebih sehat untuk tubuh kita. Antisipasi sejak dini adalah kunci agar dapur kita tidak berasap hanya karena urusan minyak goreng yang harganya mulai tidak masuk akal. Lanjut ke stok pangan ketiga, si kecil pedas atau cabai rawit merah yang harganya seringkali jauh lebih pedas daripada rasanya sendiri di lidah kita. Kita semua tahu bahwa tanaman cabai adalah salah satu komoditas yang paling manja dan sangat bergantung pada kondisi cuaca yang stabil. Prediksi kemarau panjang yang ekstrim tahun ini bisa menjadi ancaman serius bagi para petani karena risiko gagal panen akibat kekurangan air dan serangan hama kutu kebul meningkat drastis. Ketika pasokan dari sentra produksi seperti di Jawa Timur dan Sulawesi mulai terganggu, hukum pasar akan langsung bekerja dengan sangat kejam. Kelangkaan barang di tingkat pengepul akan memicu persaingan harga yang gila-gilaan, sehingga cabai yang biasanya bisa kita beli dengan harga murah, tiba-tiba menjadi barang mewah di pasar tradisional. Kita harus bersiap menghadapi situasi di mana harga per kilogramnya bisa melampaui harga daging sapi jika kondisi cuaca tidak kunjung membaik. Di beberapa daerah saat ini, harganya sudah mulai menunjukkan tren terbang mendekati angka Rp100.000 per kilonya, dan ini baru permulaan saja. Tren kenaikan ini diprediksi akan terus memuncak seiring dengan berkurangnya luas lahan tanam produktif akibat alih fungsi lahan dan biaya pupuk non-subsidi yang semakin sulit dijangkau oleh petani kecil. Akibatnya, banyak petani yang memilih untuk membiarkan lahannya bera daripada mengambil risiko kerugian besar saat musim panen tiba. Dampak dari kenaikan harga cabai ini tentu saja tidak hanya berhenti di dapur rumah tangga saja, tapi juga menghantam para pelaku usaha kuliner. Warung makan, restoran, hingga pedagang gorengan akan berada dalam posisi sulit antara menaikkan harga menu atau mengurangi porsi sambal yang menjadi daya tarik utama mereka. Jika rantai pasok dari daerah penghasil ke kota-kota besar tidak segera diperbaiki, fluktuasi harga cabai akan terus menjadi hantu yang menakutkan bagi inflasi pangan kita. Mungkin ini adalah saat yang paling tepat bagi kita untuk mulai serius memanfaatkan pot-pot kosong atau lahan sempit di sekitar rumah untuk menanam cabai sendiri. Bayangkan saja, dengan hanya memiliki 5-10 pohon cabai yang produktif, kita sudah bisa menghemat pengeluaran dapur yang cukup signifikan setiap bulannya. Menanam sendiri bukan cuma soal hobi, tapi sudah menjadi strategi bertahan hidup yang paling masuk akal sebelum harga cabai benar-benar tidak masuk akal lagi di tahun 2026. Selain menghemat biaya, menanam cabai sendiri juga menjamin kualitas konsumsi kita, karena kita tahu persis pupuk dan perawatan yang digunakan tanpa pestisida kimia berlebih. Jika banyak dari kita mulai mandiri pangan untuk urusan sambal menyambal, tekanan permintaan di pasar akan sedikit berkurang, dan harga perlahan bisa lebih stabil. Antisipasi kecil seperti menyediakan bibit unggul sekarang adalah investasi yang jauh lebih berharga daripada harus mengeluh saat harga cabai naik 3 kali lipat nanti.
Stok pangan keempat adalah kopi Robusta, teman setia buat begadang yang sekarang statusnya sudah naik kelas jadi emas hitam di pasar komoditas. Gagal panen di negara-negara produsen besar dunia seperti Vietnam dan Brasil telah memicu krisis pasokan global yang sangat serius dalam 1 tahun terakhir. Perubahan iklim yang ekstrim, mulai dari kekeringan hebat hingga serangan jamur tanaman, membuat hasil panen kopi dunia merosot ke titik terendah. Sementara permintaan pecinta kopi justru terus melonjak tajam. Kelangkaan ini membuat harga biji kopi mentah di bursa komoditas internasional terus mencetak rekor baru hampir setiap bulannya. Kita harus sadar bahwa kopi bukan lagi sekadar minuman pelengkap pagi, tapi sudah menjadi komoditas panas yang diperebutkan oleh korporasi besar dunia. Jika tren penurunan produksi ini tidak segera teratasi, jangan kaget jika kopi instan maupun kopi kekinian yang biasa kita beli di kedai favorit akan mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan untuk menyesuaikan biaya bahan baku. Indonesia memang dikenal sebagai salah satu produsen kopi terbesar di dunia, tapi karena permintaan ekspor yang menggila, harga di dalam negeri pun ikut terseret naik mengikuti standar harga internasional. Para eksportir kita tentu lebih memilih menjual kopi mereka ke luar negeri untuk mendapatkan keuntungan dolar yang lebih tinggi, yang secara otomatis mengurangi jatah kopi berkualitas untuk pasar lokal. Hal ini menciptakan anomali di mana kita yang tinggal di negara penghasil kopi justru harus membayar lebih mahal untuk menikmati hasil bumi sendiri. Selain faktor ekspor, kenaikan biaya pengolahan pasca panen dan biaya logistik antar pulau juga ikut memberikan tekanan pada harga jual di tingkat konsumen. Dari biaya mesin sangrai yang menggunakan energi mahal, hingga ongkos kirim ke kafe-kafe di kota besar, semuanya terakumulasi menjadi beban tambahan. Kondisi ini memaksa para pemilik kedai kopi lokal untuk memutar otak, antara menaikkan harga menu atau menurunkan kualitas biji kopi yang mereka gunakan demi mempertahankan margin keuntungan mereka. Buat kalian yang tidak bisa memulai hari tanpa secangkir kopi, bersiaplah untuk merogoh kocek lebih dalam, atau mulailah cari supplier yang harganya masih bersahabat sebelum kenaikan makin liar. Tidak ada salahnya mulai menyetok kopi dalam bentuk whole bean atau biji utuh yang punya masa simpan lebih lama daripada kopi bubuk, sehingga kita punya cadangan stok untuk beberapa bulan ke depan. Mengamankan stok kopi sekarang bisa jadi keputusan finansial kecil yang menyelamatkan anggaran jajan harian kalian di tengah ketidakpastian harga. Namun, di balik kenaikan harga ini, kita juga bisa mengambil hikmah untuk mulai lebih menghargai setiap sesapan kopi yang kita minum. Mungkin ini saatnya kita mulai belajar menyeduh sendiri di rumah dengan teknik yang benar, daripada selalu bergantung pada kopi pesan antar yang biayanya jauh lebih mahal karena tambahan ongkos kirim. Dengan sedikit riset mencari petani lokal yang menjual langsung, kita tidak hanya bisa mendapatkan harga yang lebih jujur, tapi juga ikut membantu kesejahteraan para petani kopi kita di tengah badai ekonomi ini. Lalu di stok pangan kelima ada kakao, bahan utama pembuat coklat yang sedang mengalami krisis produksi paling parah dalam beberapa dekade terakhir akibat penyakit tanaman dan iklim yang kacau. Wilayah Afrika Barat, yang merupakan jantung produksi kakao dunia, terus dihantam cuaca ekstrim yang membuat pohon-pohon kakao mati atau gagal berbuah secara massal. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi biasa, melainkan ancaman nyata bagi keberadaan stok coklat global yang selama ini kita nikmati dengan harga terjangkau. Kekurangan pasokan yang masif ini telah mengirimkan gelombang kejut ke bursa komoditas, di mana harga kakao melonjak ke angka tertinggi sepanjang sejarah. Para raksasa industri makanan dunia kini sedang berebut sisa-sisa kontrak pasokan untuk memastikan pabrik mereka tetap beroperasi. Bagi kita konsumen akhir, ini adalah sinyal kuat bahwa masa-masa coklat murah akan segera berakhir, karena biaya bahan baku yang harus ditanggung pabrikan sudah naik berkali-kali lipat dari harga normal tahun-tahun sebelumnya. Ini bukan cuma soal harga coklat batangan di rak toko yang naik, tapi semua produk turunan yang menggunakan perisa coklat atau bubuk kakao pun bakal ikut kena imbas kenaikannya. Pikirkan tentang sereal sarapan, susu kotak rasa coklat, hingga kue-kue di toko roti langganan kita yang semuanya sangat bergantung pada ketersediaan bahan ini. Para produsen kini berada di persimpangan jalan, tetap menggunakan kakao asli dengan menaikkan harga jual secara drastis, atau mulai menggunakan bahan pengganti yang rasanya tentu tidak akan sama lagi. Dampaknya akan terasa sangat nyata
pada anggaran belanja camilan keluarga kita setiap bulannya. Banyak perusahaan makanan mungkin akan melakukan strategi shrinkflation, yaitu mengecilkan ukuran produk, namun tetap menjualnya dengan harga yang sama atau bahkan lebih mahal. Kita harus lebih jeli melihat label kemasan dan berat bersih barang yang kita beli, karena di balik kemasan yang terlihat sama, mungkin isinya sudah berkurang banyak demi menutupi lonjakan harga bahan baku coklat tersebut. Coklat mungkin akan kembali ke status asalnya sebagai barang mewah, yang cuman bisa dinikmati di momen-momen tertentu saja jika tren kelangkaan ini terus berlanjut tanpa solusi. Pada abad-abad sebelumnya, coklat adalah simbol kekayaan yang hanya bisa diakses oleh kalangan bangsawan. Dan melihat kondisi pohon kakao dunia saat ini, sejarah itu bisa saja berulang. Kenaikan harga yang mencapai 3 kali lipat di tahun 2026 ini akan memaksa kita untuk lebih selektif dalam memilih produk coklat mana yang benar-benar layak dibeli. Oleh karena itu, jika kalian adalah pecinta coklat sejati, mulailah mempertimbangkan untuk membeli produk berkualitas dari produsen lokal yang memiliki rantai pasok langsung ke petani. Selain mendukung ekonomi domestik, cara ini seringkali lebih stabil harganya dibandingkan produk impor yang sangat terpengaruh oleh sentimen pasar dunia. Menghargai setiap keping coklat yang kita konsumsi sekarang adalah cara terbaik sebelum barang manis ini benar-benar menjadi barang langka yang harganya menguras kantong. Stok pangan keenam mencakup protein hewani, khususnya daging sapi dan unggas, yang menjadi pilar gizi utama di banyak meja makan keluarga kita. Masalah utamanya bukan hanya pada ketersediaan hewan ternaknya saja, tapi pada kenaikan harga pakan ternak global seperti jagung dan kedelai yang terus meroket tanpa henti. Karena hampir 70% biaya produksi ternak dihabiskan untuk pakan, maka setiap kenaikan harga bahan baku pakan akan langsung memukul margin keuntungan para peternak lokal kita. Situasi ini membuat para peternak berada dalam posisi yang sangat sulit. Mereka dipaksa menaikkan harga jual di tingkat kandang agar tidak gulung tikar. Sementara daya beli masyarakat juga sedang tidak baik-baik saja. Jika biaya operasional terus membengkak sementara harga jual ditekan, banyak peternak mandiri yang mungkin akan memilih berhenti beroperasi sementara waktu. Akibatnya, pasokan daging ke pasar-pasar tradisional akan berkurang secara drastis, yang otomatis akan memicu lonjakan harga yang sangat tajam bagi kita sebagai konsumen. Efek dominonya sangat jelas, harga daging di pasar tradisional sampai rak supermarket akan menyesuaikan diri dengan biaya produksi yang makin mahal itu dalam waktu singkat. Kita akan mulai melihat label harga di bagian daging sapi atau ayam yang berubah hampir setiap minggu, membuat perencanaan belanja bulanan menjadi semakin menantang. Kenaikan harga protein hewani ini biasanya akan diikuti oleh kenaikan harga produk olahan lainnya, seperti bakso, sosis, hingga nugget yang menjadi stok andalan di lemari es kita. Selain masalah pakan, tantangan distribusi dan regulasi impor juga seringkali menjadi faktor penentu yang membuat harga sulit dikendalikan. Ketika pasokan lokal menipis dan ketergantungan pada daging impor meningkat, nilai tukar mata uang akan memainkan peran besar dalam menentukan seberapa mahal steak atau rendang yang kita masak di rumah. Kita harus mulai bersiap menghadapi realita di mana protein berkualitas tidak lagi semudah dan semurah dulu untuk didapatkan setiap harinya. Belum lagi kalau ada momen hari besar keagamaan atau hari libur nasional, lonjakan permintaannya bisa bikin harganya naik berkali-kali lipat dalam waktu yang sangat singkat. Budaya kita yang sangat mengandalkan hidangan daging saat momen spesial membuat pasar menjadi sangat sensitif terhadap isu kelangkaan barang. Dalam situasi seperti ini, harga daging bisa melonjak hingga 3 kali lipat karena hukum permintaan yang jauh melampaui kemampuan produksi para peternak kita di lapangan. Untuk menyiasatinya, mungkin kita perlu mulai mengubah pola konsumsi protein dengan mengombinasikannya dengan protein nabati yang lebih ekonomis namun tetap bergizi. Menyetok daging saat harga sedang relatif stabil dan menyimpannya di dalam freezer dengan cara yang benar bisa menjadi langkah cerdas untuk menghindari lonjakan harga mendadak saat hari besar tiba. Kesadaran untuk lebih fleksibel dalam memilih sumber protein akan sangat membantu keuangan keluarga kita tetap stabil di tengah ketidakpastian harga pangan dunia. Stok pangan terakhir atau ketujuh dalam daftar kita adalah gula konsumsi. Komoditas manis yang produksinya sedang tertekan hebat karena luas lahan tebu yang makin terbatas. Di banyak daerah sentra produksi, para petani mulai beralih menanam komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan,
Ditambah lagi dengan faktor cuaca ekstrim yang membuat rendemen atau kadar gula dalam batang tebu menurun drastis. Fenomena ini menciptakan lubang besar dalam target produksi gula nasional kita tahun ini. Ketergantungan kita pada impor gula mentah untuk menutupi kekurangan stok dalam negeri juga menjadi titik lemah yang sangat berbahaya bagi stabilitas harga. Ketika harga gula di pasar internasional melonjak akibat kegagalan panen di negara produsen besar seperti India atau Brasil, harga di pasar lokal kita akan langsung bereaksi dengan kenaikan yang signifikan. Kita harus bersiap menghadapi kenyataan bahwa kristal putih ini bisa menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar dalam catatan belanja bulanan kita di tahun 2026. Gula ini memiliki efek domino yang sangat luas dan mendalam karena hampir semua industri makanan dan minuman kemasan menggunakan gula dalam jumlah besar sebagai bahan bakunya. Mulai dari sirup, biskuit, hingga minuman kopi susu kekinian yang kita beli setiap hari, semuanya akan mengalami kenaikan harga produksi seiring dengan mahalnya harga gula. Para pengusaha industri kuliner tentu tidak punya pilihan lain selain membebankan kenaikan biaya bahan baku tersebut kepada kita sebagai konsumen akhir. Hal yang perlu kita waspadai adalah bukan hanya kenaikan harga gula pasir di pasar, tapi juga kenaikan harga produk-produk turunannya yang seringkali tidak kita sadari. Perubahan harga Rp1.000 pada gula bisa berdampak pada kenaikan harga ratusan jenis produk makanan di rak supermarket secara serentak. Ini adalah alasan mengapa menjaga stabilitas harga gula menjadi sangat krusial, karena dampaknya akan langsung memengaruhi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok lainnya. Jadi, kenaikan harga gula bukan cuma soal manisnya teh di pagi hari atau kopi di sore hari, tapi soal kenaikan harga hampir semua barang belanjaan bulanan kita. Kita harus mulai belajar menjadi konsumen yang lebih teliti dalam melihat tren pasar dan mulai mengurangi ketergantungan pada konsumsi gula berlebih. Selain bisa menyelamatkan dompet dari lonjakan harga yang diprediksi mencapai 3 kali lipat, mengurangi gula tentu saja akan memberikan dampak positif yang besar bagi kesehatan jangka panjang kita. Mengamankan stok gula secukupnya di rumah atau mulai mencari alternatif pemanis alami bisa menjadi langkah antisipasi yang sangat bijak dilakukan sejak sekarang. Jangan sampai kita terjebak dalam situasi panik saat harga sudah melonjak tinggi di pasaran, sementara stok di dapur sudah benar-benar kosong. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang rantai pasok gula, kita bisa lebih tenang dalam mengatur strategi keuangan keluarga untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi yang ada di depan mata. Tahun 2026 ini menuntut kita untuk menjadi konsumen yang jauh lebih cerdas, tangguh, dan waspada terhadap segala perubahan. Mengamankan stok secukupnya di rumah bukan berarti kita harus terjebak dalam aksi panic buying yang justru merusak harga pasar, melainkan lebih ke arah mengatur strategi keuangan keluarga dengan lebih matang. Kita perlu mulai memilah mana kebutuhan primer yang wajib diprioritaskan, dan mana pengeluaran sekunder yang bisa kita pangkas demi menjaga napas dapur agar tetap stabil di tengah badai kenaikan harga. Selalu ada celah untuk tetap bertahan dan berhemat, asalkan kita mau sedikit lebih kreatif dalam mencari alternatif pangan, dan tidak hanya terpaku pada satu jenis komoditas saja. Ingatlah bahwa informasi adalah kekuatan. Dengan mengetahui potensi kenaikan harga ini lebih awal, kita punya waktu untuk bersiap dan tidak akan kaget saat label harga di pasar mulai berubah drastis. Mari kita hadapi tantangan pangan ini dengan kepala dingin dan perencanaan yang solid, agar kesejahteraan keluarga kita tetap terjaga meski kondisi ekonomi dunia sedang tidak menentu. Kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat buat persiapan belanja bulananmu, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Coba tulis di kolom komentar. Dari 7 bahan pangan tadi, mana yang harganya sudah mulai terasa mahal di daerahmu? Mari kita saling berbagi info harga pasar agar kita semua bisa lebih waspada dan saling bantu mengamankan isi kantong di tahun 2026 ini. Sampai jumpa di video edukasi keuangan berikutnya.